Salam semuanya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kita masih berbicara tentang kasih dan lemah lembut. Kemarin sudah kita bahas ya, tentang kasih ya, bahwa di surga itu atmosfernya kasih. Jadi semua orang yang rindu masuk surga harus belajar hidup dalam kasih. Amin. Nah, kapasitas kasih itu ternyata bisa diperbesar. Ya. Bisa diperbesar. Caranya gimana? Ya. Supaya kita bisa memperbesar kapasitas kasih itu. Action kita kepada Tuhan ya. Nah, jadi kita bisa melihat karena dengan kapasitas kasih yang kita miliki, kita akan memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding mereka yang nggak punya kasih. Ingat, Tuhan Yesus sangat-sangat menghargai perempuan yang mengurapi minyak kepada Tuhan Yesus, karena mereka atau perempuan ini melakukannya dasarnya adalah kasih. Ya, sampai Yesus katakan namanya akan terus diingat. Dimanapun Yesus diberitakan, dia tetap selalu diingat namanya itu. Nah, saudara, bicara tentang kasih, kasih itu memberi, kasih itu melakukan, kasih itu nurut sama Tuhan, betul? Itu tandanya kasih. Alkitab sendiri mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Nah, sekarang kita melihat, banyak orang datang kepada Tuhan dengan segala kebutuhannya, lalu mulai nuntut Tuhan. Nuntut Tuhan. Alasannya apa? Karena dia sudah nggak berdaya, dia nggak mampu, dia butuh kekuatan, akhirnya datang kepada Tuhan dengan sebuah tuntutan. Walaupun konteksnya itu dalam doa. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melihat, saudara, kelanjutannya ya. Kita masih bicara, masih di area kasih, sebelum nanti kita lanjutkan ke area atau ke bagian lemah lembutnya. Nah, menuntut Allah menjawab doa. Bapak katakan begini, mereka yang menganggap hal kematian anakku di kayu salib sebagai hal yang sudah sewajarnya begitu, biasanya berusaha merampok dengan rakus apa saja yang dapat mereka peroleh dari surga. Saudara, Anda lihat, Allah Bapa sengaja memakai istilah merampok. Ya, artinya apa? Surga itu sebenarnya nggak pelit. Surga itu memang menyediakan banyak hal yang kita butuhkan. Tapi terkadang sikap kita ketika menghadap Tuhan itu nggak berbeda dengan perampok. Kenapa? Ada unsur tuntutan atau paksaan, maksa Tuhan. Dengan ancaman ini dan itu yang dirohanikan. Ya, kadang-kadang mencoba untuk gambler atau iming-iming Tuhan. Tuhan, kalau engkau jawab doaku, nanti aku akan begini, akan bantu pekerjaan Tuhan, aku akan lakukan ini dan lain sebagainya. Sebenarnya Tuhan itu senyum melihat Anda ngomong seperti itu. Ya, saudara, banyak sekali orang-orang yang rakus dan merampok surga yang datang dalam doa mereka. Bapak katakan, namun mereka yang merendahkan diri mereka di hadapanku akan ditinggikan sebagai demonstrasi dari anugerahku yang besar. Semua harus terjadi karena kasih dan anugerahku sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan ambisi daging dan keserakahan manusia. Nah, saudara, hati-hati. Ketika engkau berdoa, masih ada unsur daging atau tidak? Ya. Nah, ketika daging itu dimunculkan atau terus dipupuk, nanti akan menghasilkan, ya tadi, maksa Tuhan, rakus, dan lain sebagainya yang Bapak katakan di atas tadi. Tapi
Bapak katakan, mereka yang merendahkan diri di hadapanku akan ditinggikan sebagai demonstrasi anugerahku yang besar. Artinya apa? Ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, anugerah Tuhan akan melimpah. Anugerah Tuhan akan penuh di dalam diri Anda. Ingat saudara prinsipnya, air itu akan mengalir ke tempat yang rendah. Ya, itu natural, itu alami. Ya. Jadi kalau ada air yang memancar, ya naik ke atas itu namanya air mancur. Yang sengaja didorong, tuh loh, dengan kekuatan jet pump, ya. Nah, ada dorongan gitu loh. Nah, saudara, tapi naturalnya air itu akan mengalir ke tempat yang rendah. Kalau Anda mau melihat anugerah Allah itu terjadi atas hidup Anda, coba lihat sikapmu di hadapan Tuhan. Itu rendah hati atau Anda ngeyel sama Tuhan? Semakin Anda ngeyel, kelihatan Anda itu sebenarnya sedang tidak rendah hati. Kasih itu rendah hati. Ya. Nah, sabar menunggu waktunya Tuhan. Nggak ada ambisi, nggak ada keserakahan yang terkandung di dalam doa kita. Nah, saudara, biasanya nih, orang-orang yang berambisi itu doanya bertele-tele. Dan Tuhan nggak suka dengan doa yang bertele-tele. Coba Anda lihat dalam Matius 6 ayat 7-8. Di sini dikatakan begini. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, saudara, kenapa orang bertele-tele ya dalam doa yang dibiasakan oleh banyak orang yang tidak mengenal Allah? Jadi kalau Anda cukup mengenal Allah, doamu itu enggak usah bertele-tele yang panjang dan lebar. Tapi cukup doa yang berkuasa. Itu doa seperti apa sih? Saudara, ketika saya membawakan tema seminar tentang doa yang berkuasa, sebenarnya intinya apa? Doa yang berkuasa itu adalah doa yang singkat, padat, dan tepat. Betul? Nah, jadi doa itu harusnya to the point. Ya. Tapi kan banyak orang itu karena merasa dirinya nggak layak, merasa dirinya nggak pantas, lalu mulai improve dulu dengan Tuhan, ya. Sebelum minta itu tuh muter dulu gitu ya. Di hadapan Tuhan, oh Tuhan lihatlah keberadaan hambamu. Lah mulai ngungkit-ngungkit ini, itu, dan lain sebagainya. Mulai mengagungkan Tuhan. Tapi dalam hatinya, nanti kalau Tuhan sudah senang, baru aku tembak diar dengan permintaanku. Saudara, kalau engkau kenal Allahmu, engkau nggak akan doa seperti itu. Ingat ketika Yesus berdoa di depan kubur Lazarus, itu doanya luar biasa. Nggak bertele-tele. Karena Yesus itu bilang, jangan berdoa bertele-tele. Jadi janganlah kamu sama seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Dan itu dibuktikan oleh Yesus ketika Yesus berdoa di depan kubur Lazarus. Saudara, ketika Yesus berdoa di kubur Lazarus, doanya gimana? Doanya gini, ya, Bapak, ya, aku tahu engkau selalu mendengar doaku dan engkau telah menjawab doaku. Nah, poinnya ada nggak? Poinnya nggak disebut sama sekali ya. Nah, jadi dia itu doa apa sih? Minta apa sih? Nggak ada, poinnya tuh nggak ada. Kenapa Yesus bisa berdoa seperti itu menghasilkan mujizat? Orang mati itu akhirnya bangkit dari kubur. Bayangin saudara. Karena Yesus kenal Bapaknya. Dia doa kepada siapa? Makanya dia bilang,
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, sebenarnya kalau toh Anda harus to the point, nunjukkan poinnya apa yang Anda minta, itu bukan untuk kasih tahu Bapak sebenarnya. Kenapa? Karena Bapak udah tahu apa yang Anda butuhkan. Itu hanya untuk mengarahkan imanmu. Supaya apa? Kamu itu lagi ngapain, gitu loh. Jadi untuk dirimu sendiri, bukan untuk dia. Penjelasan itu bukan untuk Allah. Amin. Banyak orang mencoba dengan bertele-tele itu menjelaskan alasannya kenapa aku minta ini kepada Tuhan. Betul? Dan itu terus diuraikan dengan kalimat yang panjang dan lebar dan tinggi dan luas dan dalam. Akhirnya kejeblur, nggak bisa naik. Ya, doa udah keliling, kalau macam itu lupa poinnya apa. Kenapa? Ya, keasikan keliling-keliling seperti itu. Apalagi kalau kelilingnya sambil manyun, Tuhan, lihatlah keberadaan hamba-Mu ini. Dia sadar diri bukan sadar Tuhan. Kenal diri tapi nggak kenal Tuhan, amin. Nomor satu adalah, engkau harus kenal siapa Bapakmu. Ya, jadi janganlah kamu seperti mereka, seperti siapa? Orang yang nggak kenal. Nggak kenal Allah. Tanda orang mengenal Allah, dia yakin akan penyediaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Matius 23, ayat yang ke-14. Yesus tegur ahli Taurat yang melakukan itu. Ya. Nah, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Apa yang dikritik oleh Tuhan Yesus? Pertama, kemunafikan. Yang kedua, cara doanya. Doa yang panjang-panjang, tujuannya hanya untuk mengelabui mata orang, supaya kelihatan rohani. Wah, kalau Anda lihat ya, ada orang yang fasih berdoa, kalau doa itu rasanya itu kalimatnya tertata rapi, panjang, dan ya, ini pendoa syafaat sih. Nanti pokoknya kalau urusan doa syafaat, dia saya suruh doa. Dia bisa doa 2 jam. Wow, ya, tanpa kehabisan kata-kata. Nah, saudara, Bapak katakan lagi begini. Orang yang hidup di dalam daging hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa mau menyerahkan hidup dan kekhawatirannya kepada Tuhan. Sehingga mereka menjadi pendoa-pendoa yang merisaukan surga dengan permintaan-permintaan dan tuntutan kedagingan mereka, agar Tuhan mendengarkan doa-doa mereka tanpa mau peduli bahwa ia sebenarnya menantikan mereka yang datang untuk menjadi kekasihnya. Nah, doa yang bertele-tele tadi itu merisaukan surga. Ini berisik siapa sih? Saudara, Anda pernah lihat atau mengalami ada orang yang ngomongnya bawelnya luar biasa gitu, lalu Anda lihat, ini orang kok berisik banget gitu ya? Pernah ketemu yang begitu? Pernah? Jangan-jangan Anda juga? Enggak. Kamu itu ngomongnya banyak, berisik aja. Merisaukan itu namanya. Ya, mungkin surga itu ngomongnya begitu, ya. Karena Anda nggak dengar aja Tuhan ngomong begitu, makanya Anda bablas sampai hari ini. Oleh sebab itu, malam hari ini Tuhan pakai mulut saya untuk mengingatkan Anda semuanya. Jangan pernah bikin risau surga lagi dengan doamu yang bertele-tele. Amin. Nah, saudara, sekarang sudah banyak orang antusias dengan Tuhan. Itu antusias dengan Tuhan. Surga itu diserong. Ya. Nah, kerajaan surga diserong. Saudara, kapan itu mulainya? Sejak Yohanes Pembaptis muncul, kerajaan surga telah siap untuk setiap orang yang ingin diselamatkan.
Banyak orang yang telah menunggu grand opening kerajaan ini. Mereka telah siap untuk menyerbu masuk untuk diselamatkan. Tapi persiapan harus cukup untuk mereka bisa masuk ke dalam kerajaanku, kata Bapak. Banyak orang maunya masuk saja tanpa ada persiapan sama sekali. Mereka harus belajar dahulu hidup di dalam kasihku. Kalau orang mau masuk surga, harus hidup, belajar dulu. Belajar apa? Hidup di dalam kasih. Kerajaan surga, ya, kerajaan surga sibuk mempersiapkan mereka dahulu. Karena memang telah direncanakan agar keselamatan boleh diterima semua orang melalui pengampunan. Keinginan orang untuk memasuki kerajaan surga ini membuat surga sibuk mempersiapkan mereka semuanya. Dan Bapak katakan, kami harus membangkitkan pekerja-pekerja baru untuk ladang yang sedang menguning. Surga harus bekerja keras untuk tuaian besar akhir zaman dan membangkitkan pekerja-pekerja yang seperti engkau untuk mengerjakannya. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan, tuaian itu banyak. Banyak orang yang rindu untuk masuk kerajaan surga ini. Banyak orang yang mulai bertobat, dipanggil oleh Tuhan. Tapi saudara, sekarang surga ini sedang merekrut pekerja-pekerja, yaitu Anda dan saya, untuk berkolaborasi, untuk menjadi teamwork-nya surga, untuk mempersiapkan orang-orang yang sedang menyerong kerajaan surga itu, supaya mereka dipersiapkan betul-betul. Karena di surga nggak ada kebencian, di surga nggak ada marah, di surga nggak ada pahit hati, di surga nggak ada kecewa. Nah, jadi orang-orang yang masuk, yang telah lama hidup di dunia terluka itu, mereka harus dipulihkan, harus dirombak gaya hidupnya, supaya mereka boleh hidup dengan kasih. Ketika masuk dalam kerajaan surga, dia sudah ngerti, dia tahu bahwa di sini yang berlaku hanya cuma satu, yaitu hukum kasih. Amin. Nah, beberapa ayat ini, saudara, ini yang bisa kita lihat bagaimana pergerakan yang sedang terjadi. Matius 11 ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba untuk menguasainya. Yohanes 4:35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah, ya, dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang, siap untuk dituai. Banyak orang yang sedang dipersiapkan untuk dituai. Lukas 10:2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi sekarang surga sedang mencari tenaga kerja. Ya, orang-orang yang mau direkrut untuk apa? Dipekerjakan di kebun anggurnya Allah untuk mempersiapkan umat atau orang-orang yang sedang menuju masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, itu poin dalam kasih ya. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Ada sesuatu yang penting hendak ku beritahukan. Ya, Bapak katakan, engkau telah mengenal sedikit rahasia hati manusia, bukan? Mereka yang hatinya lembut akan mewarisi bumi. Kelemah lembutan adalah rahasia agar seseorang menjadi pewaris bumi. Saudara, ayat ini, berbagilah orang yang lembut hatinya karena mewarisi bumi. Banyak orang mungkin nggak bisa menangkap, nggak bisa memahaminya. Gimana aku bisa mendapatkannya kalau aku lemah lembut? Aku harus keras, aku harus ngeyel, aku harus ngotot, baru dapat. Kalau aku lemah lembut, ya aku diinjak nanti. Aku nggak kebagian, betul? Dunia mengajarkan seperti itu. Tapi saudara, kerajaan surga, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berbeda.
Berbahagialah yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau Anda mau memiliki bumi, milikilah hati. Hati yang lemah lembut. Saudara, hati yang lemah lembut itu beda dengan hati yang lemah gemulai, beda ya. Lemah gemulai itu mungkin lah tubuhnya aja nih ya. Nah, lembut, jalan-jalan gitu ya. Nah, tapi hatinya mungkin keras. Hati yang lemah lembut itu berbeda. Nah, saudara, kelemah lembutan ini itu harus menjadi modal dalam kehidupan kita. Bapak katakan, seperti telah kau ketahui, aku membangun kerajaan surga di samping kerajaan dunia milik si iblis. Kerajaan ini harus memiliki tanah di bumi. Telah kukatakan kepadamu bahwa orang percaya harus memiliki tanah di bumi. Karena kerajaan ini harus menguasai bumi. Benar, bumi adalah kediaman sementara bagi umatku. Namun kekuatan kerajaan ini harus dikembangkan di atas tanah kita sendiri. Karena darah anakku telah ditumpahkan di atas bumi, aku hendak mengambil kembali penguasaan tanah ini dari tangan si iblis. Nah, saudara, harusnya banyak anak-anak Allah atau orang-orang Kristen yang jadi tuan tanah. Siapa di sini masih ngontrak? Masih ngontrak siapa? Harus punya tanah. Walaupun cuma 1 meter. 1 meter kali 2 meter. Beli di San Diego Hill untuk rumah masa depan. Itu beda. Paling enggak, saudara. Kenapa? Kita tahu, saudara. Kenapa Tuhan bilang berbahagialah orang yang lemah lembut karena akan menguasai bumi. Bumi sudah dikuasai oleh si iblis. Ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya kembali membeli, menebus bumi itu. Bumi sekarang menjadi miliknya Allah. Betul? Itu warisan kita. Warisan kita. Jangan cukup puas dengan rumah yang kecil. Anda harus mulai punya iman. Aku harus punya rumah lebih besar lagi. Bukan untuk wow gitu, bukan. Saudara, dengan banyaknya aset yang kau dapatkan, nanti akan berbeda, saudara. Kenapa? Nanti Anda bisa membangun banyak hal untuk kerajaan surga di muka bumi ini. Betul? Nah, jadi nanti Anda bisa bikin revival center, umpama begitu ya, di Medan dengan tanah 30 hektar gitu, amin. Nah, amin aja dulu gitu ya. Nah, mulai seperti itu. Nah, bikin di Cikarang, bikin di Bogor, loh, wah, di mana-mana ada revival center. Nah, dan di situ banyak jiwa-jiwa yang bisa Anda rawat. Ya, dulu saudara, kerinduan daripada pendiri Revival Total Ministry, almarhum Pak Andreas, dia mau bikin revival center di Paku Haji Bandung. Sudah ada tanahnya. Waktu itu berapa? 7 hektar, salah ya. 7 hektar tanahnya sudah. Tapi enggak sempat realisasi terbangun. Tujuannya apa? Untuk menampung orang-orang yang perlu dirawat. Karena kadang-kadang kita mendoain orang gitu ya. Lalu follow up-nya kadang-kadang kurang maksimal. Karena apa? Mereka harus pulang jaraknya harus jauh. Kalau mereka bisa ditaruh di situ, lalu dilayani sampai tuntas dan luar biasa. Ya, tempat rehabilitasi dan lain sebagainya. Nah, jadi sebagai anak-anak Allah, jadi sekarang Anda jangan berpikiran ya cukuplah segini gitu. Ya. Semakin engkau lemah lembut, engkau semakin mewarisi bumi. Kenapa dikatakan mewarisi? Karena bumi itu sudah kembali ke pemiliknya. Ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya Yesus, Golgota itu mewakili mulutnya bumi. Telah meminum darah Yesus itu. Tanda lunas dibayar. Balik lagi, betul? Nah, Anda harus nangkep seperti itu. Iman Anda mulai berpijak dari kayu salib Yesus, Golgota. Ya, bumi telah ditebus, telah dibeli, telah dibayar dengan darah Yesus.
Aku anak Allah. Aku adalah ahli waris. Enggak semua anak Allah, saudara, yang akan mewarisi. Tapi mereka yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Amin. Nah, mulai nangkep ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Bapak katakan lagi, aku ingin kerajaanku tumbuh. Dengan kuasa di atas muka bumi dari awal, aku selalu menggunakan bumi sebagai tempat pertumbuhan orang beriman. Ya, aku pernah membersihkan bumi dari orang-orang berdosa pada zaman Nuh, agar ada tempat bertumbuh yang bersih bagi benih Nuh, yaitu orang yang paling benar di muka bumi saat itu. Saudara, jadi sekarang kita lihat, kalau bumi itu kembali menjadi milik Anda, jadi penggunaan bumi itu berbeda. Untuk siapa? Untuk kepentingan surga. Untuk kemuliaan Allah. Nah, Tuhan pernah melakukan pembersihan karena penduduk bumi itu sudah semakin jahat, dihabisin semuanya. Disisakan 8 orang. Dengan harapan apa? Bumi itu nanti dihuni oleh orang-orang yang benar. Yaitu keluarga Nuh, 8 orang itu. Kejadian 8, ayat 21 sampai 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan untuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya. Nah, saudara, lalu ayat 9, pasal 9, ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang-binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganlah semuanya itu diserahkan. Amin. Nah, bumi diserahkan kepada siapa? Nuh. Nah, kalau sekarang bumi diserahkan pada siapa? Anda dan saya. Jadi Nuh itu dulu menjadi penguasa pewaris bumi. Ya, itu kalau 4 keluarga, itu bumi dibagi 4. Gitu, 1/4 bumi untuk Nuh, gitu, lalu anak-anaknya dan lain sebagainya itu. Bayangin saudara. Itu luar biasa. Sekarang sudah janji itu juga digenapi dalam kehidupan kita. Nah, jadi Tuhan gampang sebenarnya bisa melakukan semuanya itu, tapi dibutuhkan orang-orang yang memiliki kelembutan hati. Nah, 2 Petrus 2 ayat 5. Allah juga tidak menyayangkan dunia purba, ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Amin. Nah, saudara, jadi Tuhan nggak menyayangkan mereka, tapi Tuhan menyayangkan kita sebagai orang pilihannya. Ya. Nah, pengudusan bumi itu akan kembali dilakukan oleh Allah, tapi dengan cara yang berbeda. Karena Allah telah bersumpah, Allah telah berjanji, dia tidak lagi menghukum bumi ini dengan air bah. Kalau hari ini saudara mungkin Anda mendengar ada bencana, ada tsunami ya di NTT, saya di WA beberapa orang. Bagi Pak Pendeta, tolong ya, dia orang Inde, dia punya hotel Inde di Tanjung Priok. Ya, saya pernah doain mereka. Atau di WA, Pak Pendeta, tolong doain, saya takut sekali. Ya, ternyata dia lagi pulang ke sana. Ya. Rasanya aduh gimana ya gitu. Saya dapat kabar juga ya, beberapa teman yang ada di sana nggak berani masuk rumah, tidur di mobil, gitu.
tidur di balai desa dan sebagainya. Ya, karena rumahnya retak dan lain sebagainya. Tapi itu dibanding zamannya Nuh belum seberapa. Ya. Tuhan tidak menghukum bumi lagi dengan air bah seperti zamannya Nuh itu. Tapi Tuhan punya cara yang lain, saudara. Ya, untuk menguduskan bumi ini. Nah, caranya apa? Dia memisahkan antara sekam dan gandum. Betul? Sekam dan gandum. Penampian itu. Nah, yang dilihat di mana? Yang punya kelemah lembutan, yang rendah hati, ya, dia seperti gandum, bukan seperti ilalang. Ilalang itu terus tegak, betul ya. Tapi gandum itu kalau sudah berbuah, apa yang terjadi? Dia akan menunduk. Ya, semakin humble, semakin rendah hati. Betul? Bedanya itu. Nah, coba mulai sekarang. Persiapkan diri Anda. Kenapa? Karena pembagian warisan ini sedang Tuhan lakukan. Siapa yang pantas untuk mendapatkan warisan ini? Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Karena mereka akan mewarisi bumi. Nah, saudara, tentang pengudusan bumi, coba kita lihat dari materi pelajaran kita malam hari ini. Sekarang, anak-anak Nuh sudah menjadi begitu kotor lagi. Maksudnya keturunan sampai ke kita ini ya. Karena pekerjaan si iblis. Tetapi kerajaan yang kumulai harus melakukan pengudusan bumi lagi. Aku hendak menjadikan engkau sekalian sebagai awal dari pergerakan baru ini. Karena pelayananmu akan menjadi berkat bagi banyak orang percaya. Sehingga mereka akan memiliki tanah-tanah milik bagi kepentingan kerajaan surga. Siapkan orang percaya akan adanya transfer kekayaan surgawi demi kepentingan kerajaan surga. Saudara, akan ada transfer kekayaan. Nah, kekayaan surgawi demi kepentingan kerajaan surga. Nah, saudara, sekarang perhatikan. Benar, itu akan terjadi mendadak. Ya, seperti terjadi ketika orang Israel pergi meninggalkan tanah Mesir. Transfer kekayaan terjadi besar-besaran saat itu. Ketika mereka memasuki Kanaan, mereka bukan bangsa miskin yang mengembara. Mereka sangat kaya dan menjadi lebih kaya ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu. Pertama, mereka menerima kekayaan, lalu kemudian mereka menerima tanah. Aku hendak memperlakukan orang Kristen yang lembut hatinya menjadi pewaris bumi. Saudara, kalau Anda melihat peristiwa ini, mungkin hari ini kayaknya Anda kapan ya itu? Tapi sekarang kita tahu jawabannya. Itu akan terjadi secara mendadak. Ibaratnya, gambarannya seperti orang Israel ketika pergi meninggalkan tanah Mesir. Apa yang terjadi, saudara? Terjadi transfer kekayaan yang besar-besar. Ya, besar-besaran pada waktu itu. Sehingga bangsa Israel itu ketika masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, dia bukan menjadi bangsa yang miskin. Dia menjadi bangsa yang kaya. Kalau Anda tahu asal-usulnya, ketika dia di Mesir, bangsa Ibrani atau bangsa Israel ini adalah budak. Nggak punya apa-apa. Ya. Tapi ketika dia keluar, dia menjadi bangsa yang kaya. Dari mana? Terjadi transfer kekayaan yang luar biasa, lalu Tuhan menjanjikan sebuah wilayah tanah perjanjian. Dia mendapatkan kekayaan dan mendapatkan tanahnya. Nah, sekarang sudah, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana orang Israel ini bisa mendapatkan itu. Anda lihat,
Keluaran 12 ayat 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Nah saudara, mungkin sedikit ya, kata merampasi itu kayaknya kok nggak etis gitu ya, kok merampas gitu ya. Tapi saudara, ini hanya kita lihat dari bagaimana prosesnya saja. Tapi kenapa mereka akhirnya memberikannya? Karena Tuhan yang membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa Israel. Saudara, Anda lihat, mungkin hari ini Anda melihat ada orang sekitar Anda yang sukses dalam usahanya, jadi kaya, pelitnya luar biasa. Nah, tapi kalau hari itu tiba, saudara, apa yang terjadi? Mereka nggak tahan untuk tidak melepaskan kekayaan itu. Tahu-tahu datang pada Anda, Bu, Ibu mau apa? Aku punya brankas isinya emas 2 kilo, Bu. Mau, Bu? Nah, enggak usah lama-lama. Enggak nolak. Nah, saudara, itu karena Tuhan membuat orang murah hati. Ya. Jadi enggak peduli saudara, orang sepelit apapun juga. Nanti saudara, kalau hari itu tiba dan Tuhan memang melihat Anda layak untuk mendapatkan warisan itu karena Anda lemah lembut, saya percaya saudara, Alkitab juga bilang, kekayaan orang fasik ditimbun, nanti akan mengalir kepada orang-orang benar. Betul? Nah, jangan iri, jangan marah karena orang berhasil. Bersyukur saja. Gimana cara Tuhan melepaskan kekayaan mereka, kekayaan itu. Nanti akan ada saatnya. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah hati. Orang-orang yang memiliki kelembutan hati. Betul? Yang punya hati mau kerja sama dengan Tuhan untuk membangun kerajaan surga di muka bumi itu. Nah, saudara, Bapak katakan, hal itu diberitahukan oleh Tuhan dari awal ketika ia menyuruh Musa kembali ke Mesir untuk melepaskan bangsa Israel. Coba Anda lihat Keluaran 3 ayat 21 sampai 22. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya, dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Semua itu dilakukan atas asas perintah Tuhan, betul? Ketika hari itu tiba, hari pembebasan itu tiba, engkau harus keluar dari Mesir itu, engkau tidak keluar dengan tangan hampa. Betul? Engkau harus minta kepada orang-orang Mesir. Nah, perak, emas, kain, dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudara, itu yang terjadi, saudara. Tapi saudara, syaratnya cuma satu. Matius 5 ayat 5. Ini yang penting. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Syaratnya mudah, yaitu lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini janji. Apa yang dikhotbahkan Yesus di atas bukit itu.
Khotbah bahagia itu salah satunya bunyinya adalah berbahagialah orang yang lembut hatinya. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Ubah hatimu. Ubah hatiku seputih salju. Bapa, lembutkanlah hatiku. Amin ya. Kenapa harus lemah lembut? Karena Anda melihat ada janji Tuhan dalam khotbah Yesus di bukit. Orang yang lemah lembut adalah orang yang berbahagia. Karena mereka akan mewarisi bumi. Nah, apa itu artinya lemah lembut atau lembut hati? Apa artinya lembut hati? Artinya ialah mereka yang tak mempunyai keinginan sendiri, tapi selalu siap sedia untuk dipakai bagi kepentingan Tuhan. Amin. Itu namanya lembut hati. Nggak punya agenda sendiri. Nggak punya keinginan sendiri. Kuras habis keinginan Anda. Sisakan satu saja. Yang kuingini Engkau saja. Diam dalam kehendak rencanamu. Amin. Nah, coba kalau Anda ditanya, Bu, apa yang kau ingini? Wah, saya ingin usaha saya ingin anak saya ingin suami saya ingin. Nah, hati-hati saudara. Kalau semakin banyak keinginan, Anda seperti siapa? Seperti Lucifer. Aku mau naik ke atas. Aku mau meninggikan tahtaku. Aku mau menyamai yang maha tinggi. Banyak maunya. Ya, orang yang lemah lembut hati, nggak banyak keinginan. Keinginan cuma satu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Nah, orang dunia mendidik beda. Kalau kamu nggak punya keinginan, kamu kayak orang mati. Semakin kamu banyak keinginan, kamu kelihatan hidup. Betul? Itu dunia. Tapi di dalam Tuhan berbeda. Harus dikurangi. Karena keinginan yang bersumber dari diri sendiri itu semuanya daging. Betul? Nah, kalau terlalu dipaksakan itu namanya nafsu. Menimbulkan keserakahan, betul? Kerakusan dan lain sebagainya. Itu karena apa? Didorong karena adanya keinginan yang muncul dari diri kita. Semakin Anda nggak punya keinginan, mungkin dunia melihat orang kok nggak punya keinginan kayak begitu. Tapi mereka akan terkejut ketika muncul keinginan di dalam diri Anda. Mereka akan kaget. Kok kamu bisa punya ide kayak begitu? Jawaban cuma satu. Siapa yang punya ide? Ini idenya Tuhan. Tuhan yang suruh saya lakukan ini. Tuhan yang suruh saya lakukan itu. Saya hanya memberi ruang. Saya memberikan kesempatan. Sampai Tuhan akhirnya memberitahu apa yang harus saya lakukan. Nah, memang awal-awalnya nunggu ya kairos waktunya Tuhan ini. Kadang-kadang kita nggak sabar, kapan Tuhan gerakin, kapan segala macam. Tapi satu kali ketika Anda sudah pernah ada di dalam jalur kehendak Tuhan, berikutnya itu bukan hal yang susah. Memang untuk mencapai awal permulaan Anda hidup di dalam jalur triknya Tuhan itu, kadang-kadang ada peperangan, ada persimpangan, betul? Yang membuat sebenarnya bukan kehendak Tuhan, belum dinyatakan. Tapi pergumulan antara keinginanmu dan kehendak Tuhan itu masih berperang.
semakin kau kuras keinginanmu, rencana kehendak Tuhan, semakin jelas tuntunannya atas hidup Anda. Amin. Jadi lembut hati itu adalah mereka yang tak mempunyai keinginan sendiri, tetapi selalu siap sedia untuk dipakai untuk kepentingan Tuhan. Amin. Nah, Bapak katakan lagi, hati yang jernih dan tak mementingkan diri sendiri sama sekali. Mereka mengasihi aku dengan segenap hati, tak peduli situasi atau tuntutan lingkungan mereka. Mereka membatasi diri hanya untuk menyenangkan aku dengan hati yang amat mengasihiku. Amin. Membatasi diri. Jadi ini bukan mujizat karena Anda berdoa ditumpangi tangan lalu Anda jadi lemah lembut. Enggak. Lemah lembut itu keputusanmu. Jangan Anda datang ke sekretariat lalu Pak Gideon tolong doain saya supaya saya bisa lemah lembut. Lemah lembut terjadi bukan karena didoain, tapi hasil daripada keputusanmu. Engkau memutuskan diri. Untuk apa? Membuang semua keinginan. Lalu mulai tunduk pada keinginan Tuhan. Amin. Ingat ini. Ya. Nah, kenapa harus sampai ke situ? Karena hak waris bumi ini hanya diberikan dengan dasar seperti itu semata-mata. Engkau lihat bahwa telah lama aku berjanji kepada anakku bahwa ia akan mewarisi bumi dan memerintah di atasnya. Ia akan memperoleh bangsa-bangsa dan menjadi raja di atas bumi. Aku akan menaklukkan seluruh bumi di bawah kaki anakku dan semua lutut akan berlutut di bawah kaki anakku dan menyembah dia. Tetapi mereka yang menyembah aku dan anakku akan mewarisi bumi sebagai tempat sementara mereka. Ya, nah saudara, Anda lihat, Yesus pun masih menunggu, walaupun janji Bapaknya itu sudah dinyatakan. Ketika Yesus bangkit dari kematian, menang dari maut, lalu Bapaknya bilang, nak karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi saudara, sampai hari ini, Bapak masih melakukan penaklukan ini. Sampai musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya Yesus, betul? Belum seluruh musuhnya Yesus takluk tunduk kepada Yesus. Yesus tetap menanti apa yang dijanjikan Bapaknya kepada dia. Begitu juga apa yang Bapak janjikan kepada kita. Kalau engkau lemah lembut, engkau akan mewarisi bumi. Prosesnya tetap ada. Kapan hari itu tiba? Persiapkan dirimu saja. Ketika hari itu tiba, Andalah orangnya. Amin. Jangan hari itu tiba baru Anda mempersiapkan diri. Sebelum hari itu tiba, pemindahan kekayaan bangsa-bangsa itu diizinkan oleh Allah terjadi, Anda sudah mempersiapkan bejana hatimu menjadi orang yang lemah lembut. Amin. Mazmur 2 ayat 7-9. Aku menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ini untuk Yesus tadi ya, 1 Korintus 15:25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, ya, di bawah kaki Yesus. Wah, luar biasa. Saudara, nubuatan di dalam Yesaya 61 di mana terjadi revival, kebangkitan yang besar.
itu terjadi. Itulah bagaimana Tuhan sedang bergerak, melakukan pergerakan di muka bumi ini. Ya. Dan ketika Tuhan mulai bergerak, apa yang terjadi, saudara? Terang itu mulai muncul, terang itu mulai bangkit, dan ada satu hukum di alam roh. Jika terang itu datang, gelap itu harus lenyap. Amin. Nah, kapan itu terang datang, saudara? Bila terang mulai bangkit di atas hidup manusia, kegelapan akan dilucuti. Artinya, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu yang membawa terang. Itu telah menjadi semacam hukum alam. Ketika cahaya memancar dalam kegelapan, banyak serangga datang berkumpul di sekitar cahaya itu. Dalam hidup kerohanian, hal yang sama terjadi. Karena terangmu sudah menyala, bangsa-bangsa akan mencari kebenaran yang telah kutaruh di dalammu. Dengan sewajarnya, kekayaanmu akan berlimpah. Amin. Nah, saudara, siapa yang bercahaya? Siapa yang menjadi terang? Mereka yang memiliki kasih. Mereka yang punya hati yang lembut. Itulah terang. Ya. Yang tumbuh, yang menyala di tengah-tengah kegelapan yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan kebencian, tapi engkau hidup di dalam kasih. Engkau punya sikap yang lembut di hadapan Tuhan. Ya, kita baca Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Perhatikan ayat ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, di tengah-tengah kegelapan dunia ini, Tuhan akan memunculkan Anda sebagai terang dalam kemuliaannya. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ya. 5. Pada waktu itu, engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Perhatikan, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Amin. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat 5 ini, saudara, akan tergenapi dan terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Alasannya, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Keren ya? Duh, kapan Tuhan hari itu? Maunya besok. Cepat dong, gitu ya. Nah, saudara, tapi saudara, itu tergantung kesiapan hati Anda. Kadang-kadang, saudara, waktu Tuhan tuh kelihatannya kok panjang bulurnya itu kenapa ya? Karena buminya belum siap. Semakin Anda cepat mempersiapkan diri, dan Allah melihat memang ada orang-orang yang siap untuk menerima kelimpahan kekayaan bangsa-bangsa itu. Hari Tuhan bisa dipercepat, saudara. Melalui apa? Persiapan-persiapan Anda. Kuotanya dilihat oleh Tuhan. Nah, mungkin Anda sudah siap, tapi kuotanya belum cukup. Anda harus mengajak orang-orang sekitar Anda, keluarga Anda, ya, teman-teman Anda untuk menjadi terang itu
Hidup di dalam kasih, punya kelembutan kelembutan hati. Semakin banyak orang yang hidup dalam kasih, hatinya lembut, hari itu akan semakin cepat terjadi, ya. Dan engkau akan heran melihat berseri-seri dan tercengang dan berbesar hati, sebab kekayaan, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Nah, ayat 6 sampai ayat 9 kelanjutannya. Sejumlah besar unta-unta. Wow. akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Ya. Setelah dulu orang itu kendaraannya kan unta. Itu kendaraan yang sudah mewah. Kalau sekarang wah Rolls Royce, Baby Benz, ya. Nah, sudah unta-unta muda yang new series. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. 8. Siapakah mereka ini yang melayang-layang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Wow, saudara, kalau Anda membaca ayat ini, Yesaya 61, ayat 1 sampai ayat 9 tadi. Keren ya. Nanti baca ya sebelum tidur biar ayatnya kebawa sampai tidur. Aduh, tadi Pak Gideon bilang unta muda, itu berarti kan kendaraan yang new series. Waduh, itu kendaraan saya sudah butut, Pak. Nggak usah meradang, nggak usah merana. Kalau hari Tuhan itu telah tiba, nggak ada yang mustahil. Betul? Nah, kambing-kambing, ya, unta-unta, ya, domba-domba tadi dikatakan akan datang semuanya untuk menyemarakkan ibadahmu. Amin. Nah, saudara, bagian terakhir. Ya, tapi semuanya itu harus ada standar, ya. Harus ada ukurannya. Kalau orang mau dipercaya oleh Tuhan, yang dilihat apa? Yang dilihat adalah kesetiaan. Ya. Modal, ya, layak atau tidak Anda itu tadi, Anda harus membentuk hidup dalam kasih, punya hati yang lembut. Nah, setelah itu Tuhan melihat setia atau enggak. Dan Tuhan itu menilai bukan dari omongan kita. Dia menilai bukan dari apa yang kita lakukan. Karena Allah tidak melihat rupa, dia melihat hati. Dia tahu siapa yang setia. Amin. Makanya kadang-kadang dia izinkan Anda untuk dites. Dikasih kepercayaan. Ketika Tuhan sudah mempercayakan sesuatu kepada Anda, bagaimana Anda mengelolanya? Tuhan puas enggak? Dengan cara Anda mengelola apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Amin. Kalau dalam Yesaya tadi dikatakan tentang janji yang besar, dan hari ini mungkin Tuhan sedang mempercayakan hal yang kecil kepada Anda. Yang kecil itu hanya dilihat nilainya. Kalau Anda bisa setia dalam perkara yang kecil, Tuhan nanti akan memberikan kepercayaan kepada Anda untuk hal yang lebih besar lagi. Amin. Nah,
Jadi bagian terakhir, ukuran kesetiaan atas benda. Bapak katakan, aku membutuhkan sarana bumi untuk memenangkan seluruh dunia. Uang juga akan dipakai untuk mengembangkan kerajaanku. Itu sebabnya aku mengambil ukuran kesetiaan terhadap uang sebagai dasar untuk menerima kekayaan kerajaan. Nah, saudara, jadi uang ya dipakai menjadi ukuran. Gimana dengan pengelolaan keuangan Anda? Apakah uangmu hanya Anda pakai untuk hidupmu sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan? Nah, ini bedanya, saudara. Nanti Tuhan akan percayakan kepada Anda. Ya. Jadi, segala sesuatu Anda harus kembali tanya sama Tuhan. Ya, tanya sama Tuhan. Lukas 16 ayat 11 katakan begini. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur. Nah, mamon itu duit, saudara. Ya. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Mamon, ya. Kalau kamu nggak setia, ya, dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan percayakan kepadamu harta yang sesungguhnya itu? Jadi mulai belajar, ya. Kenapa? Bapak katakan lagi, aku hanya hendak mempercayakan kekayaan kerajaan ini kepada mereka yang jujur dan tidak serakah. Aku sedang membentuk orang-orang yang seperti itu sebelum transfer kekayaan itu benar-benar terjadi. Jadi yang dicari itu apa? Orang yang jujur, yang enggak serakah. Apa itu serakah, saudara? Apa yang bukan bagiannya diciak, betul? Apa yang bukan bagiannya diciak. Sudah dalam hal keuangan ya, saya pernah membahas dalam persepuluhan, di pelajaran materi persepuluhan, atau tabur benih itu ya, di buku 1. Saya selalu bilang begini, coba ya kalau Anda kerja 1 bulan dapat 10 juta, gitu. 10 juta itu jangan langsung mentang-mentang itu gaji Anda langsung bilang, oh ini punya aku. Gitu. Angkat dulu, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati aku 10 juta. Tanya sama Tuhan. Yang pasti 10% miliknya Tuhan, bukan? 1 juta milik Tuhan. Masukin amplop satunya. Nah, masih 9 juta. Angkat lagi. Tuhan, benihnya berapa? Ya, rotinya berapa? Roti untuk apa? Roti boleh Anda pakai untuk apa saja. Boleh Anda pakai untuk makan, untuk jalan-jalan, dan lain sebagainya. Tapi kalau benih, itu harus Anda tabur. Nah, jadi coba belajar taat di situ. Dan Tuhan akan melihat kesetiaan Anda. Dari mamon, ya, harta yang bukan sesungguhnya tadilah. Dan akan percayakan harta yang sesungguhnya kepada Anda. Itu hanya tes saja. Anda didapati sebagai orang yang setia, jujur, atau orang yang serakah. Kalau yang serakah, nggak pantas dapat transferan warisan tadi itu. Walaupun tadi udah semangat, wow, keren, dan lain sebagainya. Mulai belajar dari sini. Amin. Karena Tuhan katakan, aku hanya mempercayakan kekayaan kerajaan ini kepada mereka yang jujur dan tidak serakah. Amin. Nah, sekarang peringatannya begini. Engkau belajar dari orang Israel bahwa mereka setelah menerima kekayaan dari orang Mesir, kemudian itu berguna untuk membangun bait suci. Masih juga memiliki banyak harta ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Artinya apa? Kelimpahan yang begitu luar biasa.
Tapi diutamakan dulu semua untuk Tuhan. Nanti pasti ada sisanya. Dan sisanya nggak sedikit. Masih bisa dipakai. Dan menjadi orang kaya juga di tanah Kanaan itu. Nah, saudara, boleh disimpulkan begini kesimpulannya. Tuhan membutuhkan orang-orang yang lemah lembut hatinya. Penurut perintahnya untuk dijadikan pewaris-pewaris bumi. Pemilik properti-properti yang besar. Agar dengan demikian ia menguduskan bumi ini dari kenajisan orang dunia supaya kerajaan surga memiliki basis-basis besar untuk membina orang beriman. Menjadi cloning Yesus di mana-mana. Sehingga kerajaan si iblis terdesak sepenuhnya, bahkan takluk kepada kerajaan Tuhan Yesus. Amin. Wow. Oke. Puji Tuhan. Sudah selesai pembahasan tentang kasih dan lemah lembut. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.